Baik, Bapak Ibu, teman-teman, kita masuk sesi kedua, T2, Bimbel UP PPG, Guru Bahasa Inggris. Tadi kita sampai ke nomor 15 ya. Ya, saya kasih kesempatan lagi. Ada yang ingin ditanyakan sampai nomor 15? Tidak ada, Mister. Mungkin nanti saya mau bertanya kembali ke atas. Tadi saya terlambat masuk. Boleh. Ya. Nanti saya mau bertanya di nomor 2, Mister. Oke, ya boleh. Kita lanjut aja dulu ya sampai nomor 18. Ya, oke. Nanti Miss Ayu tolong ingatin lagi. Oke. Number 16 ya. This is about conditional sentence. We were not informed of decision. We did not have something to say about it. The meaning of the sentence above is. Ya, terima kasih sudah membacakan untuk kita. Ya, jadi kalau kita lihat sepintas soalnya ini, ya, ada di sini dua kalimat dalam bentuk simple past, lalu kita disuruh menggabungkannya ke complex sentence, ya, dalam bentuk conditional sentence. Oke. Ya, ada yang punya jawaban? Yang sudah punya jawaban, teman-teman? Delta, Sir, kalau nggak salah. Delta. Delta. Delta, ya. Ada jawaban yang lain? Delta, Sir. Delta, ya. Delta. Oke. Jadi teman-teman, di sini saya beritahu ya bahwa dalam conditional sentence itu sesuai dengan kisi-kisi itu atau sesuai dengan FR ya, yang sering ditanyakan itu adalah conditional sentence type 1, 2, and 3. Jadi dalam conditional sentence type 2 and 3 ya ada dia the fact-nya ya. Jadi dari kalimat conditional sentence kadang soalnya itu ditanyakan the fact-nya, what is the meaning. Jika ada kalimat conditional sentence type 2 contohnya seperti ini. If, sorry ya, ini agak kecil pula tulisannya, sebentar ya. If, sorry, if I were you, oke, pokoknya I would go home right now. Apa ini maknanya, teman-teman? Apa the fact-nya ini? Mati-mati mulu, nggak stabil. Ya begitu. What is I am not of you, this so I sentence? don't go home right now. Ya, tolong diulang, Miss Neti. I'm not. Oke. I am not you, so I don't go home right now. I am not you. Oke, itu yang pertama ya. Lalu I will. I do not go home right now. Oh, I will go home. I do not atau I will not ya, kita samakan aja ya. I will not. Ya, sama. I will not. Will not. Atau now aja. Oke. Ini dia teman-teman, ini salah satu yang harus kita perhatikan. Gitu ya. Jadi kalau kalimat conditional sentence-nya positif, maka the fact-nya negatif dan sebaliknya. Ya. Itu dia. Jadi dari hal ini bisa kita lihat di sini bahwa the fact-nya, bahwa kalau ada seperti ini dua kalimat, maka ini adalah the fact-nya, faktanya. Karena kita disuruh membuat kalimat conditional sentence, right? Betul ya? Jadi ya di sini kedua-duanya ada kata not.
Ya. Maka yang pertama kita cari kalimat conditional sentence yang tidak ada kata not atau positif. Ya, ini semuanya positif ya. Lalu yang kedua, kita perhatikan di sini. Ini ya, kalimat conditional sentence-nya atau kita dari defect-nya dulu. Jika defect-nya simple present, maka kalimat conditional sentence-nya apa? Tensisnya Bapak Ibu? Past tense. Ya, past tense. Oke, tadi teman-teman pilih apa ini? Pilih ini. Seharusnya C kali. Nah, jadi ini sudah jelas salah ya. Kalau Karena D jelas salah. Kalau itu sesuai jelas dengan salah. itu, tidak sesuai dengan grammar dari conditional sentence. Jadi kalau defect-nya itu simple past, maka kalimat conditional sentence-nya harus type 3, Perfect. yaitu menggunakan past perfect. If clause-nya harus past perfect. Jadi apa? Jadi kalau past perfect itu if plus past perfect. Ini bisa sampai di sini, ini bisa. Kalau ini juga salah, teman-teman ya. Maka pilihan D, delta salah, Eko salah. Oke, bagaimana pilihan yang lain? Jadi kalau dia Alpha pun salah karena itu question. alpha ya. Oke, sebentar dulu ya. Ini bagaimana ini? Main clause-nya bagaimana ini? Main clause-nya. Main clause. Seharusnya di sini apa, teman-teman? Kalau ini bentuk 2 ya. Main clause dari conditional sentence type 2. Would plus verb 1. Itu ya. Yang ini juga salah, ini sama dengan dia strukturnya, yang ini apa ini? Main clause-nya. Dan di sini juga jelas salah karena dalam bentuk aktif ya. Oke. Bagaimana dengan pilihan A ini? Alpha. Apa ini bentuknya ini? Ya, Bapak Ibu, ini namanya materinya. Pernah dengar inversion Bapak Ibu? Pernah. Iya pernah. Ya. Di TOEFL biasanya sering ada inversion ini. Ya, jadi inversion ini adalah omitting if ya. Conditional sentence without if. Ya. Jadi ini bukan question sentence ya, bukan. Ini adalah inversion namanya without if. Jadi ini if-nya dihilangkan ya. Lalu kata head-nya dimajukan dia. Jadi ini sama aja dengan if we had been informed and so on. Itu teman-teman. Jadi if we had been informed of decision, we might have had something to say about it. Itu ya. Jadi jawabannya adalah alpha. Alpha. Yes. Lalu yang kedua yang perlu kita perhatikan di sini dia pakai kata might ya. Jadi selain kata would, kita bisa pakai kata might, bisa juga pakai kata could ya. And would. Teman-teman ya. Oke. Nanti teman-teman bisa juga searching ya, nanti coba di kata kuncinya ketik conditional sentence inversion. Itu ya. Jadi kata if-nya dihilangkan, ya head-nya maju seperti struktur question, tetapi itu bukan question.
Oke. Kita lanjut dulu ya, nanti bisa kita kembali lagi. Ya, next number 17. Miss Anissa is planning to assess her 10th graders listening skill objectively. The appropriate method for her assessment is, what is it? Dictation. 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 Charlie. Any other different answers? No? True false questions, sir. Saya gitu. Ya. Jadi di sini kata kuncinya, di sini kan sudah jelas ada listening skill ya, listening skills, listening skill ya. Jadi kalau true false question ini bisa aja melalui teks gitu ya, melalui tulisan. Gitu dia, Sir. Jadi tidak menjamin kalau true false questions. Gitu ya. Karena kalau namanya juga dictation ini sudah jelas dia ini orally ya, berhubungan dengan skill apa? Listening skill. Oke. Itu dikte ya, dikte imla mungkin ya, dikte ya, Yes, dictate. Note taking itu seperti apa, Sir? Ya, note taking ini ya ini ada kemiripan memang dengan dictation ya, dictation. Tetapi kalau note taking ini kadang kita perlu pemahaman. Ya. Di sini salah kata kunci yang berikutnya di sini adalah objectively. Gitu ya. Makanya note taking ini tidak bisa menjadi jawaban yang benar. Di sini kita ada kata objectively. Apa maksudnya di sini objectively? Apa yang diucapkan itulah yang akan didengarkan di apa namanya? Yang menjadi patokan. Ya. Bandingkan dengan seumpamanya saya membacakan teks gitu ya, membacakan teks lalu saya buat pertanyaan berdasarkan apa yang saya baca. Ya kan bisa aja seperti reading comprehension itu kita perlu memahami, umpamanya ada makna tersirat gitu, itu kan kita harus pahami. Beda dengan apa? Objectively, apa yang diucapkan, ya itulah yang didengarkan gitu. Tidak perlu penalaran, gitu ya. Jadi yang berikutnya note taking ini biasanya kita menulis apa yang penting. Itu note taking. Note taking itu tidak mencatat semua apa yang diucapkan. Tetapi hal-hal yang penting seperti saat ini gini ya, saat proses pembelajaran ini, saya menjelaskan sesuatu, Bapak Ibu ada yang mencatat tentu ya. Bapak Ibu tidak mungkin semua mencatat apa yang saya ucapkan, tetapi apa yang penting, yang menurut Bapak Ibu penting, itulah yang dicatat. Itu adalah note taking. Oke? Kalau yang Bravo itu gimana, Sir, maksudnya? Open-ended question and answer itu. Jadi tanya jawab begitu ya, Sir? Ya, kalau open-ended question, yes, no question. Oh, ya. Umpamanya, are you a teacher? Are you feeling happy right now? Itu open-ended question. Ya boleh, Sir, dilengkapi catatannya ya biar nanti kita bisa buka-buka lagi. Ya. Oke, nanti tadi saya record nggak ya? Lupa. Aduh. Record. Ya? Di record, sir, ada di record. Dan saya record tadi ya, lupa saya. Sudah ada. Sudah di record. Bukan di report, record maksudnya. Yes, Hah? recording. Sir. Sudah record. Oh, report. Hah, report. Bukan. Rekam, Udah, Sir. di Kayaknya rekam. udah di record, udah. Sudah saya record, sudah saya rekam tadi, Mr. Robi ya. Sudah, Sir. Sudah ya.